Bapaknya aja si Joko Kodok belum kelar-kelar tuh soal polemik ijazah palsunya. Sekarang anaknya ikut-ikutan juga. Emang keluarga bangsat. Iya, surat keterangan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan Kemendikdasmen. Surat yang menjadi basis administrasi pendidikan Fufu Fafa saat proses pencalonan Pilpres 2024 kemarin. Kini menjadi objek gugatan di PT UN. Gue tahu si Fufu Fafa tuh emang pernah nunjukin ijazahnya yang dari Singapura itu. Tapi ijazah pendidikan setingkat SMA-nya belum pernah tuh dia tunjukin secara terbuka ke publik. Sama banget ya sama bapaknya si Joko Dok. Menurut informasi yang menjadi dasar polemik, Fufu Fafa pernah menempuh pendidikan di UTS Insert Sydney Aussie. Program yang diikutinya itu selama 6 bulan. Itu pendidikan formal setara sekolah menengah atau kursus. 6 bulan bro, bayangin. Nah, sekarang coba pakai logika sederhana. Gimana mungkin program 6 bulan bisa disetarakan dengan pendidikan SMA yang secara normal ditempuh selama 3 tahun? Itu dasar hukumnya apa? 6 bulan belajar bisa disetarakan sama SMA yang 3 tahun. Ini bukan lagi sekedar soal Fufu Fafa. Ini menyangkut standar pendidikan nasional kita. Kalau benar prosedurnya nggak sesuai aturan, ya bongkar semuanya. Jangan mentang-mentang Fufu Fafa anak si Joko Dok, jadi bisa seenaknya buat aturan. Apalagi sampai ngerubah undang-undang. Kalau sampai benar persoalan dan terbukti dalam pemenuhan syarat pendidikan minimal calon wakil presiden, menurut gue ini bisa jadi konsekuensi konstitusional. Karena nih ya, setahu gue, kalau administrasi pencalonan pejabat negara ternyata bermasalah, yang dipertaruhkan bukan cuma satu dokumen, tapi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan hukum di negeri ini. Makanya, gue bilang dengan tegas, buka, periksa, uji di pengadilan. Hukum nggak mengenal anak presiden. Hukum nggak mengenal anak menteri, bahkan hukum nggak mengenal anak setan sekalipun. Semuanya harus punya standar yang sama. Enak banget dong kita sekolah 3 tahun, si bangsa Fufu Fafa 6 bulan doang. Hidup Joko Dok, Raja Kodok. Gibran digugat ke PT UN terkait surat penyetaraan ijazah yang kursus 6 bulan setara dengan lulus SMK. Nggak bapak, nggak anak, sama aja tukang ngibul. Kalau nggak bikin sensasi, nggak nabrak aturan, emang nggak enak kayaknya mereka semua nih sekeluarga. Kayak nggak ada tenang-tenangnya. Itu tindak pidana berat. Tapi kayaknya khusus satu keluarga ini nggak ada yang namanya pidana. Karena yang urusan sama satu keluarga ini udah pasti lolos dari jeratan hukum. Jangankan satu keluarga ini, yang antek-anteknya aja itu rata-rata lolos ya. Gue heran sama orang-orang ini kenapa bisa dikendalikan sama satu keluarga. Plenger, kalau dibilang anak muda berprestasi, banyak anak muda lain yang berprestasi. Lu itu kebanyakan bengong, ditanya apa jawabnya apa. Aduh udah deh Bran, gue udah males ngomongin soal lo semua. Cuma lo semua emang, lo bisa sadar gak kalau lo tuh gak ada pantes-pantesnya mimpin negara ini. Maksud gue kayak, bisa gak lo sekeluarga jangan ngacak-ngacak negara. Yang satu demen main raja-rajaan, anaknya si plenger gak bisa ngapa-ngapain. Lagi nih si tukang pisang tiba-tiba mau maju. Aduh. Nih kalau dibiarin nih semua kayak begini, negara hancur. Lu negara dijadiin mainan, emang gak ada otak. Si Gibran digugat ke PT UN. Tahu nggak gugatannya apa? Cuman kursus 6 bulan, terus bisa langsung disetarakan lulus SMK. Itu kursus apaan coba? Lu pengen dapet ijazah SMK aja harus sekolah 3 tahun. Ini cuman kursus 6 bulan, bisa disetarakan sama lulusan SMK. Ini keluarga pendidikannya gimana sih? Kok isu-isunya itu seputar ijazah semua? Kalau buat gua, bukan masalah ijazahnya, tapi kejujurannya. Itu bapaknya katanya tuh nggak lulus kuliah, tapi mendadak bisa ada ijazah sarjana. Sekarang anaknya dicurigain nggak lulus SMA, ikut kursus, terus mendadak setara SMK. Gimana bisa kursus 6 bulan Gibran disetarakan SMK 3 tahun? Kejanggalan bikin Mercy Smart ajukan gugatan ke PT UN. Nah, surat penyetaraan ijazah wakil presiden Gibran kini masuk ke meja pengadilan. Pemerhati pendidikan Mercy Smart bersama tim kuasa hukumnya menggugat surat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
dengan mempertahankan dasar hukum penyetaraan pendidikan Gibran di Australia. Sorotan utama penggugat tertuju pada pendidikan Gibran di UTS Insir, Sydney, Australia, yang disebut ditempuh selama sekitar 6 bulan doang. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa pendidikan tersebut dapat disetarakan dengan jenjang SMK yang memiliki masa pendidikan formal yang jauh lebih panjang. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya mengambil kursus selama 6 bulan bisa disetarakan dengan SMK yang menempuh waktu belajar minimal 3 tahun? Ini yang mendasar, ujar perwakilan tim advokasi usai persidangan persiapan di PT UN. Menurut pihak penggugat, surat keterangan penyetaraan tersebut menjadi bagian dari administrasi pendidikan Gibran ketika dia mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Karena itu, mereka meminta keabsahan dokumen tersebut diuji melalui jalur hukum. Persoalan yang dipersoalkan ternyata bukan hanya soal lama pendidikan. Dalam persidangan tertutup, Majelis Hakim juga menyoroti nomenklatur, instansi, dan aspek teknis yang tercantum dalam surat tersebut. Tim penggugat menyebut terdapat persoalan terkait konsep penyetaraan pendidikan non-formal, pencantuman label SMK yang kini berada di bawah Direktorat Jenderal Vokasi, serta tanda tangan pejabat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, Majelis Hakim berencana memanggil 2 direktorat jenderal terkait untuk memberikan klarifikasi pada persidangan berikutnya. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang dan terbuka untuk umum. Kini, surat penyetaraan pendidikan Gibran menjadi objek sengketa di PT UN. Pengadilan akan menguji apakah penerbitan dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan administrasi dan regulasi pendidikan yang berlaku. Nah, surat keterangan pernyataan ijazah Wakil Presiden Gibran yang dahulu diterbitkan oleh Kemendikdasmen resmi menjadi objek gugatan di PT UN. Gugatan tersebut diajukan oleh pemerhati pendidikan Mercy Smart bersama tim kuasa hukumnya. Penggugat mempersoalkan keabsahan surat yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen itu sebelumnya menjadi bagian dari administrasi pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah riwayat pendidikan Gibran di UTS Insir. Tim penggugat menyebut program yang ditempuh Gibran berlangsung sekitar 6 bulan dan mempertanyakan dasar penyetaraannya dengan jenjang sekolah menengah kejuruan yang umumnya ditempuh selama 3 tahun. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya mengambil kursus selama 6 bulan bisa disetarakan dengan SMK yang menempuh waktu belajar minimal 3 tahun? Ujar salah satu perwakilan tim advokasi seusai persidangan di PT UN. Selain riwayat pendidikan, penggugat juga mempertanyakan nomenklatur serta kewenangan instansi atau pejabat yang menerbitkan surat penyetaraan tersebut. Menurut anggota tim hukum penggugat, Coki, Majelis Hakim menilai perlu memanggil Direktorat Jenderal terkait untuk memastikan pihak yang berwenang mencabut surat tersebut apabila nantinya dinyatakan cacat hukum. Tim hukum menegaskan gugatan tidak ditujukan kepada Gibran secara pribadi, melainkan terhadap keputusan tata usaha negara berupa surat penyetaraan yang diterbitkan kementerian. Nah, jika PT UN akhirnya menyatakan surat tersebut cacat hukum dan membatalkannya, putusan itu berpotensi berdampak pada dokumen administrasi yang menggunakan surat penyetaraan tersebut, termasuk pensyaratan pendidikan dalam pencalonan Pilpres.
Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang dengan agenda pemeriksaan lebih lanjut dan pemanggilan pihak Kemendikdasmen. Persidangan berikutnya akan digelar terbuka untuk umum. Gibran nggak penting juga. Gibran itu dia tidak akan jadi presiden di 2029. Karena apa? Karena hari ini udah terbongkar kok ijazahnya nggak sampai SMA. Bahkan banyak yang bilang ijazah hanya sampai SD. Dia nggak punya ijazah SMP. Kalau berdasarkan informasi yang dapat, dia nggak pegang ijazah SMP. SD mungkin iya. Kenapa dia nggak punya ijazah? Ya ketika di Solo itu ada yang bilang dia narkoboy, ya kan? Dia pergi ke luar negeri, yang katanya untuk sekolah. Ada yang bilang juga untuk berobat. Tapi ternyata kan Dia berobat karena narkoboy. kemungkinannya itu. Yang Bung Rustam dapatkan informasinya itu. Informasinya ya ini kebenarannya kita kurang ini ya, tapi informasinya saya dapat begitu. Artinya ketika dia mau menyelesaikan SMP-nya ya tidak selesai. Jadi menurut Bung Rustam, peluang Gibran tidak ada. Tidak ada. Kecuali ada tangan-tangan Setan. dugaan Anda Prabowo masih akan mau menarik Gibran lagi Oh, atau? nggak mungkin Bang. Enggak ya. Nggak mungkin. Karena ya Prabowo malu lah. Ketika isu tentang ijazah Gibran ini luar biasa, tapi Prabowo tetap menampung Gibran, artinya harga diri Prabowo jatuh lah. Seorang jenderal, seorang presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju banyakkan para buzzer, para termul. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti, mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon Wakil Presiden. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Mas Wapres pernah kok menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu dengan terbuka mengundang para wartawan. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih bisa diteladani dibandingkan Pak Jokowi.